Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi saya ke Bang Richard dulu. Bang Richard, Anda mungkin bisa sampaikan, ini terakhir, ini paruh terakhir obrolan malam. Anda mungkin bisa sampaikan kepada kami semua, pada penonton yang tengah menyaksikan kita saat ini, harapan apa yang bisa kita berikan kepada pengurus baru yang meskipun belum terpilih sepenuhnya karena saat ini masih dipilih beberapa anggota Exco, tapi mungkin Anda bisa sampaikan dari perspektif para supporter. Oke, Mbak, yang pertama saya ingin minta Pak Erik agar mereformasi total orang-orang yang hari ini di kepengurusan PSSI. Jadi proses pemilihan KLB ini tidak hanya memilih ketua, wakil ketua, dan Exco, tetapi orang-orang yang di dalamnya, pembantu-pembantu yang di dalam hari ini harus juga dirubah. Harus ada anak muda di dalamnya yang bisa juga memberikan input positif buat Pak Erik ke depannya dan juga sepak bola Indonesia. Yang kedua, kalaupun memang nanti ada rekrutmen untuk membantu kepengurusan Pak Erik, ini harus secara detail dan juga proporsional. Kenapa saya bilang? Tadi saya nyambung ke soal Bung Akmal terkait komite pemilihan. Ini kan juga orang-orang lama di dalamnya yang juga bisa cawe-cawe nakal-nakal terkait proses apapun di federasi sepak bola kita. Nah, yang ketiga, saya kembali lagi, ini permintaan teman-teman karena kemarin kita bikin pertemuan di Wisma UI bahwa Pak Erik harus selesaikan kasus ini menjadikan buruk sepak bola di Indonesia gitu. Baik. Nah, yang terakhir tentunya harus ada tata kelola sepak bola yang baik, proses dari pembinaan usia dini dan juga kompetisi berjenjangnya ini harus jelas. Jangan sampai ada hal-hal yang dirugikan semua pihak terkait soal perkembangan sepak bola kita. Baik. Yang terakhir tentunya saya berharap Pak Erik juga melirik sepak bola wanita karena kebetulan saya juga punya klub sepak bola wanita. Dan juga lagi pembinaan di situ untuk perkembangan sepak bola wanita. Ya, setidaknya tadi Pak Erik sudah bilang bahwa dia akan mengubah statuta PSSI nanti memasukkan keterwakilan perempuan dan juga anak muda di pengurus. Mas Akmal, dari Anda? Ya, sebelum itu saya pernah menyampaikan bahwa masalah sepak bola kita ada pada akarnya. Nah, ini menjadi PR buat Pak Erick Thohir. Akarnya adalah apa? Ekosistem. Sepak bola kita saat ini, Christian, itu hidup dalam ekosistem 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pejabat, politisi, pengusaha, dan konglomerat yang butuh popularitas, butuh publikasi, dan butuh elektabilitas. Ya. Kelompok kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola dari hulu sampai hilir, yang bisa mengatur skor pertandingan bola, yang bisa menentukan siapa yang juara, siapa yang degradasi, siapa yang promosi, yang bisa mengkapitalisasi bisnis sepak bolanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok ini saya namakan kelompok mafia. Kelompok ketiga, ini yang paling berkuasa di sepak bola kita. Kelompok ketiga adalah kelompok rakyat jelata kita, supporter bola, yang berharap sepak bola kita berprestasi, tapi kita didinobobokan oleh kontroversi-kontroversi yang dibuat oleh pengurus sepak bolanya itu sendiri gitu kan. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok yang paling kasihan, sudah jadi objek penderita, kemudian juga ditibankan banyak masalah, supporter di Kanjuruhan misalnya. Nah, jadi kalau untuk membenahi sepak bola Indonesia, maka yang harus dipotong itu adalah kelompok kedua. Dan kelompok kedua ini menguasai ketua umum PSSI gitu kan. Dia nggak penting jadi ketua umum PSSI, tapi ketua umum PSSI yang dia pilih adalah yang takluk kepada keputusan atau perintah-perintah mereka. Dan ini yang membuat sepak bola kita dalam 2 dasawarsa terakhir tidak bisa dibenahi secara total. Ini PR buat Pak Erick Thohir. Yang kedua, PR paling terberat adalah membenahi di internal. Kalau saya lihat Exco yang terpilih di dalamnya orang-orang lama juga. Nah, menurut Anda harus digimanakan itu? Ya, ini artinya PR buat Pak Erick Thohir. Ada 2 jenderal bintang 3 yang kemudian tak berdaya menghadapi Exco-nya, yang pada akhirnya dilengserkan. Pak Edi Ramayadi, Pak Iwan, Muhammad Iryawan. Artinya Pak Erick Thohir ada potensi itu. Yang ketiga yang paling penting menurut saya adalah katanya Pak Erick mau melakukan sarasehan 2 minggu lagi kepada seluruh stakeholder sepak bola untuk memintai pendapatnya. Di sarasehan itu kita ingin berharap Pak Erick menandatangani fakta integritas bahwa beliau akan memimpin PSSI sampai 2027 dan tidak tergiur untuk maju kontestasi Pilpres. Karena kalau kemudian hanya jadi batu loncatan buat Pilpres,
sepak bola yang kembali jadi korban. Ini alot sekali, rumit sekali sepertinya bicara soal PSSI. Tidak hanya soal tantangan bagi pengurus PSSI, tetapi faktor-faktor lain yang berada di dalamnya. Atau terkait dengan kepengurusan PSSI. Termasuk soal politik, termasuk soal mafia, termasuk soal banyak hal yang tampaknya menambah alot karut-marut urusan di PSSI. Harapan tentu masih tetap kita berikan kepada para pengurus baru. Kita beri kesempatan untuk bisa menunjukkan kinerjanya. Tapi sembari juga kita memberikan pengawasan. Terima kasih buat Mas Akmal, terima kasih Pak Jamal tadi sempat bergabung. Ada Bang Richard juga terima kasih sudah bergabung secara virtual. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa besok. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.